Halo, selamat malam pemirsa. Hari ini pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berjalan tepat 1 tahun. Sejumlah program-program unggulan dan juga yang menjadi prioritas ini telah berjalan. Sementara itu 1 tahun pula jalannya pemerintahan dari Presiden Prabowo serta Wapres Gibran Rakabuming Raka berjalan nyaris tanpa adanya oposisi. Apakah kemudian ini akan mempengaruhi kualitas demokrasi dan program-program apa saja yang sudah memenuhi harapan serta ekspektasi dari masyarakat Indonesia? Kami akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Ken Ana. Dan saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola di tanah air. Mantan pelatih timnas Belanda Louis van Gaal dikabarkan akan melatih timnas Indonesia usai PSSI memutus kontrak dari Patrick Kluivert. Benarkah Van Gaal akan menahkodai skuad Garuda? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Langsung saja pemirsa, kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ya, informasi yang pertama pemirsa, selebgram dan model majalah Dewasa Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ya, pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik pada hari Minggu kemarin. Pada hari ini Lisa Mariana dijadwalkan diperiksa penyidik Barreskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kebetulan hari ini saya mewakili klien saya Lisa Mariana untuk pemanggilan sebagai tersangka. Yang hari Senin ya, ini hari Senin. Tapi karena kebetulan klien kami berhalangan hadir, jadi kami cuma mau menyampaikan surat ke dalam atas ketidakhadirannya. Kenapa? Karena kemarin itu dia kurang enak badan, sakit lah. Gitu. Yang jelas itu, dan kita udah siapin untuk di reschedule kembali di minggu depan. Kalau tidak berhalangan antara tanggal 23 ataupun 24. Gitu. Itu aja. Tim penyidik Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyita penyitaan 1 bidang tanah beserta bangunan yang diduga merupakan hasil dan atau sarana kejahatan atas nama tersangka MRC atau Riza Khalid. Penyitaan ini berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perkara korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2012 sampai dengan tahun 2023. Kejaksaan Agung menyita sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 557 meter persegi yang beralamatkan di Jalan Hang Lekir 11 Blok H2, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. SHM, tanah dan bangunan ini atas nama Kanesa Ilona Riza yang merupakan anak dari tersangka Riza Khalid. Memang dalam penanganan perkara pengolahan minyak mentah yang dimana ada salah satu tersangkanya ada MRC yang sekarang sedang menjadi DPO kita, kita di samping kita melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan untuk dihadirkan di Indonesia, penyidik juga melakukan kegiatan aset tracingnya, di mana ada beberapa aset yang sudah kita dapat dan ada beberapa kendaraan mewah yang sudah kita sita, kurang lebih hampir 10 unit lebih ya. Itu sedang berada sekarang di Rubasan di bawah kendalinya PPA ya, Badan Pemulihan Aset, dan juga sebuah rumah dan beserta tanahnya kurang lebih 3.000 meter di daerah Rancamaya, daerah Bogor. Dan terakhir kemarin penyidik juga sudah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunannya berupa rumah di daerah Hangkelir 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atas nama putri dari yang MRC sendiri. Artinya selain kendaraan ada bangunan dan juga tanah ya Pak? Iya.
kita penyidik tidak hanya terpaku pada aset yang ada, kami juga penyidik juga tetap melakukan men-tracking aset-aset yang lain, dan kalau memang masyarakat mempunyai info yang terkait dengan aset-aset yang terafiliasi bisa diinfokan ke penyidik Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan secara simbolis uang pengganti tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO di Gedung Kejaksaan Agung. Dalam kegiatan ini, Kejaksaan Agung menghadirkan uang sebesar 2,4 triliun rupiah dari total uang yang diamankan sebesar 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Penyerahan ini juga dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, uang pengganti ini terdiri dari 11,88 triliun dari Wilmar Group, 4,89 triliun dari Musimmas, dan 937 miliar dari Permata Group dari kerugian yang dialami negara lebih dari 17 triliun rupiah. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan. Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Pasca kematian mahasiswa Timothy Anugrah Saputra di kampus Universitas Udayana Denpasar, Bali, belasan mahasiswa yang membuat percakapan chat tidak pantas terhadap kematian korban mendapatkan sanksi dari kampus maupun rumah sakit tempat mereka magang koas. Pihak kampus Universitas Udayana telah membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk menyelidiki kasus kematian Timothy Anugrah Saputra. Dan mulai hari ini Satgas telah memeriksa para mahasiswa yang terduga melakukan ujaran tidak pantas saat kejadian. Sanksi berupa pemecatan dengan tidak hormat dari organisasi kemahasiswaan dan pemberian nilai tidak baik dari pihak kampus akan diberikan kepada mereka yang terbukti. Sudah ada pemanggilan tadi oleh Satgas PPKS dan BPKPT. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya untuk koas ya? Untuk koas yang dikembalikan lagi ke universitas, kami tadi juga sudah mengkonfirmasi kepada Dekan Fakultas Kedokteran bahwa sekarang ini pihak Fakultas Kedokteran sudah menerima konfirmasi dari rumah sakit, dan siang tadi sekitar jam 2 sedang melakukan rapat juga dengan pihak rumah sakit untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Pada tanggal setelah kejadian, fakultas telah memanggil pelaku pemberian ucapan nil empati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Sanksi nanti akan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Satgas PPKPT. Sementara itu, penyelidikan kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah Saputra masih terus dilakukan. Polisi telah memeriksa 19 orang saksi, diantaranya rekan sesama mahasiswa dan dosen. Berdasarkan kesaksian dari beberapa rekan korban, ia dikenal sebagai sosok yang pintar, lembut, dan kecil, kemungkinan mengalami perundungan selama di kampus. Sejumlah video aktivitas korban semasa hidup pun ramai beredar di media sosial, seperti saat berorasi di tengah demonstrasi mahasiswa dan saat menerima beberapa penghargaan. Dari hasil pemeriksaan para saksi, Kapolsek Denpasar Barat Kompol Laksmi Trisna Dewi pun menyatakan
Kuat dugaan korban sengaja lompat menjatuhkan diri dari lantai 4, namun tak ada saksi yang melihat dan rusaknya CCTV di lokasi gedung. Untuk menjadi korban pembulian itu dari teman-temannya pun merasa itu sangat kecil sekali kemungkinannya terjadi, karena korban ini orang yang berprinsip sekali seperti itu. Jadi bukan tipe-tipe yang seperti akan gampang dibully seperti itu. Itu pengakuan dari beberapa saksi yang kami mintai keterangan. Pemirsa, seorang pengemudi mobil jenis SUV viral di media sosial karena menyalakan sirine saat melintas di Jalan Layang Pasupati, Kota Bandung, Jawa Barat. Ramai di media sosial aksi arogan pengemudi mobil jenis SUV yang diunggah akun TikTok @broomrunning pada Jumat 17 Oktober lalu. Unggahan video yang memperlihatkan sebuah mobil jenis SUV berplat nomor dinas Polri melaju di bahu Jalan Flyover Pasupati, Kota Bandung sambil membunyikan sirine memaksa pengemudi lain untuk memberikan jalan di tengah kemacetan. Perekam video sempat menegur pengemudi agar tidak menyerobot antrean kendaraan, tetapi pengemudi tersebut justru menanggapi dengan nada menantang. Unggahan video itu memancing reaksi warganet karena dianggap mencoreng citra kepolisian. Ya, pemirsa, kebakaran menghanguskan gudang kontainer di kantor PT Gahajaya Cakung, Jakarta Timur. Inilah kobaran api yang menghanguskan box kontainer yang dijadikan kantor di PT Gahajaya Cakung, Jakarta Timur. Api yang semakin membesar lantaran pintu yang terkunci dan mengakibatkan petugas dinas kebakaran kesulitan memadamkan api. Puluhan petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api setelah 1 jam. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, penyebab kebakaran pun masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Badan dan Penasehat Khusus Presiden telah berdatangan ke Istana sebelum pukul 15 petang tadi. Agenda dalam rapat paripurna yang digelar bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah evaluasi atas pencapaian yang telah dilakukan pemerintah selama setahun. Berikut program kerja apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Presiden mengapresiasi kerja keras para pembantunya di kabinet dalam 1 tahun masa pemerintahannya. Banyak pencapaian yang berhasil diraih di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global yang tidak menentu. Aturan sertifikasi halal kembali menjadi perbincangan publik setelah mencuat pernyataan pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua produk makanan hingga kosmetik wajib bersertifikasi halal pada 2026 nanti. Jika tidak, maka dikategorikan sebagai produk ilegal. Benarkah aturan yang riuh di masyarakat tersebut? Selengkapnya dalam Ulas Utas, tanpa logo halal bakal divonis ilegal. Pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Haikal Hasan mengenai aturan sertifikasi halal yang mencuat belum lama ini menjadi sorotan hangat. Pasalnya, ia menyebut bahwa seluruh produk makanan, minuman, obat, hingga kosmetik yang belum mengantongi sertifikat halal akan dikategorikan sebagai barang ilegal mulai tahun 2026. Mencuatnya pernyataan itu memicu perbincangan publik. Kalangan masyarakat, terlebih para pelaku usaha kecil, mempertanyakan mengenai aturan dan penerapan sertifikasi halal agar produk mereka tak dibilang ilegal. Mereka juga mengeluh soal proses serta biaya mengurus sertifikasi halal. Kalau sebisa mungkin ya kaji ulang aja, biar kedepannya lebih baik lagi. Yang namanya pedagang kan, kita kan membeli ya, pasti kan produknya pasti halal semua kan ibarat.
kalau misalnya nggak setujunya ya karena untuk sertifikasi halal ini kan butuh biaya nggak sedikit gitu. Terus birokrasinya juga harus lebih transparan. Harapannya pemerintah itu dapat memberikan subsidi untuk biaya sertifikasi, jadi biar lebih murah, lebih hemat juga kan, karena kan kalau untuk sertifikasi ini per satu produk kan harus kita daftarkan gitu kan. Saya berharap agar pemerintah bisa lebih concern lagi terhadap para pelaku UMKM, mungkin bisa melakukan sosialisasi yang lebih dalam lagi, mungkin mengenai kehalalan, lalu sosialisasi mungkin tentang pelatihan dan lain sebagainya. Seperti apa sesungguhnya aturan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH? Benarkah semua produk yang tak memiliki sertifikasi halal akan dikategorikan ilegal? Saya tidak pernah menyatakan barang-barang yang non halal berarti itu ilegal. No, yang saya katakan setiap barang yang ada di Indonesia wajib bersertifikat halal kalau dia halal, atau wajib diberi keterangan non halal kalau dia non halal. Tidak ada produk yang beredar tanpa kedua keterangan ini. Jadi bukan berarti yang non halal berarti ilegal. Ya enggak dong. Kita kan negara Pancasila. Negara Pancasila ini kan berarti semua agama, kelompok, ras mesti kita lindungi. Aturan mengenai label halal dan non-halal yang dikeluarkan BPJPH sebagai lembaga berwenang yang bertanggung jawab langsung pada Presiden tentu saja merupakan kebijakan positif. Namun bagaimana dengan kewenangan memberi label ilegal pada sebuah produk? Kebijakan ini tentu sangat positif ya, dalam arti menyandingkan halal tidaknya sebuah barang dan jasa dengan itu masuk ilegal. Jadi pekerjaan rumah yang dilakukan selanjutnya adalah standar operating procedure-nya juga harus jelas ya. Jangan sampai nanti overlapping gitu dengan standar-standar yang lain yang menentukan apakah barang itu ilegal atau enggak gitu kan. Jadi jangan sampai terutama membebani pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Jangan sampai nanti pelabelan halal itu jadi double gitu ya dengan standar-standar minimum yang harus dipenuhi lainnya. Idealnya jadi satu paket aja. Jadi kalau memang sudah memenuhi sertifikasi halal itu udah termasuk sertifikasi spesifikasi barang dan jasa lainnya yang udah diperlukan gitu. Jadi nggak perlu ada sertifikasi lain di luar halal yang akhirnya malah membebani UKM gitu. Sekarang apabila ada produk tidak ada kata-kata, tidak ada kata halal, tidak ada kata non halal, sementara peraturan sudah berlaku, wajar dong kalau saya katakan non halal, maksudnya ilegal gitu kan. Sekali lagi ini wajar sekali kalau saya katakan ilegal. Mengapa? Karena tidak ada tanda apapun. Sebuah produk harus ada tanda, satu PRT misalnya, 2 ingredients-nya, 3 misalnya valid until atau expired date-nya gitu loh. Nah, saat ini sesuai dengan peraturan perundangan yang ada harus diberi tanda halal atau non halal. Nggak boleh, tidak ada tanda apapun, berarti ilegal gitu loh. Dari sisi kepentingan konsumen, aturan wajib halal yang dikeluarkan oleh BPJPH bisa menjadi jalan untuk memenuhi hak masyarakat sebagai konsumen. Karena masyarakat berhak mendapat jaminan atas kehalalan produk yang beredar luas. Dalam sisi konsumen, tentu ini akan menjadi kabar baik karena salah satu jaminan bahwa produk makanan dan minuman itu benar-benar halal adalah dari sertifikasi label halal tersebut gitu. Bukan berarti memang makanan atau minuman yang tidak memiliki sertifikat halal itu dikategorikan menjadi haram, tapi memang belum bisa ada jaminan untuk bisa diketahui oleh masyarakat. Pemerintah sebenarnya telah memberlakukan wajib sertifikasi halal untuk usaha menengah dan besar sejak Oktober 2024. Sementara untuk kelompok usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, makanan dan minuman diundur dari 2024 menjadi 2026. Jika dibandingkan negara lain, Indonesia terbilang ada di belakang.
Jangan lupa, ini kita sudah ketinggalan loh urusan halal dibanding dengan Rusia, Amerika, Cina, Korea. Mereka itu lebih ketat. Mereka itu setiap produk dicantumkan kata halal, yang tidak berarti non halal, dan seterusnya. Jadi, ayolah, wake up. Ya, Indonesia, kita masuk ke tren dunia saat ini bahwa halal itu lifestyle, bahwa halal itu modern civilization, bahwa halal itu symbol of health, symbol of clean, and symbol of quality. Kalau memang mau dilaksanakan boleh, tapi dengan catatan gratis, tidak ada lagi bayar-membayar, dan dalam hal ini tidak berhak Badan Pengelola Produk Halal itu untuk melakukan pungutan kepada masyarakat yang dikenai atau dikenakan aturan terkait dengan produk halal. Hari ini pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berusia 1 tahun. Di momen 1 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah capaian diraih pemerintahannya di bidang ekonomi di tengah ketidakpastian dunia dan di tengah perang pecah di mana-mana. Kita telah bekerja keras, tapi kita telah menghasilkan hal-hal yang dirasakan oleh rakyat. Pertama, kita telah mencapai hal-hal yang sangat positif di bidang ekonomi. Di tengah ketidakpastian dunia, di tengah perang pecah di mana-mana, di tengah kondisi seperti ini, di mana keadaan geopolitik begitu tidak menentu, geoekonomi pun tidak menentu, di mana mata rantai komoditas strategis pasti terpengaruh oleh keadaan geopolitik dunia yang tidak menentu. Prabowo Gibran masih akan memimpin negara 4 tahun ke depan. Sejauh mana janji kampanye dan kinerja menteri sudah terrealisasi? Lalu apa saja tantangan yang mungkin dihadapi pemerintah dan masyarakat sipil dalam isu demokrasi? Ya pemirsa, hari ini tepat 1 tahun pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini berjalan. Apa saja kemudian program-program prioritas atau unggulan yang kiranya sudah memenuhi harapan masyarakat, dan bagaimana pula kita melihat 1 tahun pemerintahan ini berjalan nyaris tanpa oposisi pemirsa. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung tentunya di studio Apa Kabar Indonesia Malam yang sudah ramai malam hari ini. Ada Bang Ansy Lema, jubir dari PDIP. Selamat malam Bang Ansy Lema. Malam Ken. Sehat ya Bang? Sehat walafiat. Luar biasa. Dan juga bergabung bersama kita dari BRIN ada Prof. Lili Romli. Selamat malam Prof. Lili. Selamat malam Mbak Sehat Ken. juga ya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini sahabat saya Mas Agung Baskoro, pengamat politik dari Trias Politika. Mas Agung apa kabar? Baik Ken. Sehat ya Mas Agung? Alhamdulillah. Dan juga bergabung di sambungan Zoom ada Bang Astrio Veligen, jubir dari Gerindra. Selamat malam Bang Astrio. Selamat malam Mbak Kenana. Oke, Bang Astrio mulai terlebih dahulu lah menilai bagaimana program-program dari pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran selama 1 tahun ini. Sudahkah menjawab apa yang menjadi ekspektasi publik? Ya Mbak Kenana, tentu saja Partai Gerindra mengapresiasi capaian program-program dan juga kinerja daripada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo selama 1 tahun terakhir. Perlu kita catat Mbak Ken bahwa apa yang telah dilakukan selama setahun terakhir ini merupakan sebuah pembangunan fondasi daripada transformasi bangsa ke depannya. Bagaimana caranya kita akan mentransformasi Indonesia menjadi sebuah negara yang maju, sebuah negara yang sejahtera, sebuah negara yang bebas
dari kemiskinan dan sebuah negara yang bebas daripada kesengsaraan. Dan kami mengapresiasi capaian-capaian dari berbagai program dan kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat. Dari sisi ekonomi, kita melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap bertumbuh kuat di angka 5%, dengan inflasi yang terjaga, dengan pengangguran dan angka tingkat kemiskinan yang terus menurun, dan juga disertai juga dengan tentu saja program-program yang dapat manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti makan bergizi gratis, Kopdes, maupun sekolah rakyat. Tetapi tentu saja Mbak Ken Ana, capaian-capaian ini tentu saja tidak membuat kita semua harus berpuas diri. Masih banyak sekali potensi-potensi ruang-ruang perbaikan, optimalisasi daripada pelaksanaan program ini yang dapat dilakukan ke depannya, yang harus menjadi fondasi untuk pemerintahan ini berjalan selama 4 tahun lagi mendatang. Jadi Partai Gerindra dalam hal ini mengapresiasi capaian daripada kinerja pemerintahan, tetapi tentu saja akan mendorong perubahan-perubahan, mendorong perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan-penyempurnaan dari seluruh pelaksanaan program-program ini agar dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat. Baik, Bang Astrio, sampai situ dulu kita tahan karena kita ingin tahu perspektif atau pandangan dari PDIP yang selama ini kemudian sudah mendeklarasikan sebagai partai penyeimbang. Bang Ansi Lema, kalau kita lihat 1 tahun nyaris tanpa oposisi nampaknya Pak Prabowo dan juga Wapres Gibran. Iya, Ken, saya ingat betul yang disampaikan oleh filsuf dan juga guru kebajikan Cina, Lao Tse. Dia bilang dalam sebuah perjalanan panjang itu, langkah pertama itu menjadi sangat penting dan menentukan. Dan hari ini tidak terasa kita sudah ada di tahun pertama. Ya. Dan tahun pertama ini adalah momentum yang sangat baik buat kita untuk memberikan catatan. Catatan itu bisa koreksi, bisa evaluasi, bisa kritisi, dan seterusnya. PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang yang berada di luar kekuasaan, tentu pada kesempatan pertama itu memberikan apresiasi atas kerja keras dan juga kerja cerdas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tetapi dengan itu juga serentak PDI Perjuangan ingin memberikan sejumlah catatan. Ada koreksi, ada evaluasi, dan ada kritisi. Tetapi kami melihat bahwa sejak awal dilantik 1 tahun silam, dalam politik internasional ataupun juga kebijakan politik luar negeri dan diplomasi internasional, tampak Presiden Prabowo itu memainkan peran yang cukup proaktif. Tercatat sampai hari ini kami melihat ada sekitar 33 kali kunjungan-kunjungan kenegaraan baik bilateral ataupun menghadiri fora internasional yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Diplomasi ekonomi dilakukan dengan tujuannya adalah untuk tentu ya menggait investor-investor asing untuk masuk ke dalam negeri kita, dan berdasarkan berita yang kita dapatkan tentu ada sekitar ratusan miliar rupiah yang potensi yang masuk ke dalam ini. Tetapi menjadi sebuah catatan tentu kita ingin melihat ya konkretnya dalam sektor-sektor apa saja investasi asing itu masuk dan kira-kira implikasinya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, dampak konkret ekonomi ini menjadi hal yang penting. Yang masih terkait dengan politik luar negeri, kita perlu memberi apresiasi kaitannya dengan diplomasi, politik, dan perdamaian. Tidak bisa kita pungkiri bahwa Presiden Prabowo Subianto itu sangat getol untuk mendorong perdamaian. Ya, dalam kasus di Gaza, Israel dan Palestina, dan kemarin beliau memberikan pidato yang cukup panjang dan berapi-api di forum PBB dan diundang di KTT Gaza. PDI Perjuangan menghormati itu karena melihat bahwa ada kesadaran geopolitik yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto yang tampaknya 10 tahun belakangan ini diplomasi internasional kita tuh agak sepi. Baik, dan Bang Ansi Lema. Ini mengembalikan kepemimpinan dan mengembalikan peran aktif, dan kami melihat ada kesadaran geopolitik Presiden Prabowo yang sejalan dengan visi besar Bung Karno membangun perdamaian dunia dengan dasarnya itu pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia atau humanisme universal. Nah, ini baru aspek luar negeri, belum aspek dalam negeri. Nanti aspek dalam negerinya dibahas lebih lanjut. Tapi kalau Prof Lili, catatan lainnya apa yang perlu kita perhatikan dari 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran? Ya, kalau tadi dalam perspektif politik luar negeri kita memberikan apresiasi karena Pak Prabowo langsung yang memimpin. Meskipun sangat disayangkan Menteri Luar Negerinya tidak terlihat. Tetapi untuk politik dalam negeri, saya kira ada banyak catatan-catatan kritis. Kalau dari sisi masyarakat sipil ya. Kalau dari sisi pemerintah mungkin anggap itu berhasil. Pertama, dia melakukan konsolidasi kekuasaan. Yang kedua, dia melakukan kooptasi terhadap elit-elit politik. Sehingga semuanya terkumpul di dalam pemerintahan itu. Hanya tinggal PDIP.
Tapi yang dikorbankan adalah demokrasi dan kebebasan sipil. Oke. Nah, kita lihat bahwa Economic Intelligence Unit merilis indeks demokrasi kita turun menjadi 6,4 Karena poin tidak adanya gitu. oposisi, Prof. Tidak adanya oposisi. Oke. Sayang sekali gitu loh, kenapa PDIP tidak secara tegas menempatkan diri sebagai oposisi saja, tetapi penyeimbang. Yang terjadi kemudian adalah oposisi semu. Alih-alih bersifat akomodatif. Peran Mbak Puan sebagai Ketua DPR tidak terlihat. Diambil alih oleh Pak Dasko. Jadi mestinya gitu Mbak Puan sebagai Ketua DPR memberikan peran yang signifikan sekaligus memimpin partai penyeimbang di DPR itu. Maka tidak heran kemudian setiap produk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR begitu cepat dan kilatnya. Kita sebut beberapa undang-undang. Yang terakhir ada undang-undang haji, undang-undang TNI, yang sehingga kemudian masyarakat sipil melakukan resistensi dengan mengajukan gugatan judicial review ke MK. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira demo 2 kali pasca Prabowo dilantik, yaitu kabur saja dan Agustus kemarin akhir itu harus menjadi catatan bahwa capaian-capaian yang sudah dikemukakan tadi tentang kemiskinan menurun, tentang pengangguran juga menurun, terus pertumbuhan ekonomi katanya bagus 5, tetapi bagaimana realita faktual di dalam masyarakat? Saya kira itu harus menjadi perhatian. Itu menjadi catatan Prof. Lili. Mas Agung punya catatan tersendiri kan mengomentari bagaimana kualitas demokrasi di Indonesia dan juga sejumlah capaian lain? Oke, kalau main bola tahun pertama ini 18 menit kan, dari 90 menit. Jadi kalau 18 menit itu mungkin fasenya baru komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, dan II yang lain. Jadi wajar ketika misalkan program-program mercusuar yang besar itu secara kuantitas sudah baik, tapi secara kualitas harus dikawal. Apakah itu MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, atau program-program populis lain. Nah, jadi sorotan saya lebih kepada bagaimana kemudian prosedural yang sudah terlaksana di 18 menit dalam pertandingan bola itu bisa masuk ke fase substantif nanti di tahun kedua dan berikutnya. Programnya semakin berkualitas, timnya semakin manageable, alias dari Superman ke super team, dan pada ujungnya nanti harapannya ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Mungkin kayak gitu. Oke. Singkat 18 menit pertama, nah nanti kita bisa jawab juga nih lewat PDIP yang tadi coba di-challenge oleh Prof. Lili. Kenapa harus oposisi semu gitu? Tidak jelas saja gitu loh Bang Ansi Lema, jangan yang semu-semu gitu. Jadi kita ini memilih sistem presidensil. Dalam sistem presidensil itu tidak ada dalam semacam sistem demokrasi liberal di mana oposisi itu berhadap-hadapan saling menegasikan oposisi biner begitu. Jadi dalam pemahaman PDI Perjuangan, dalam sistem presidensil kami memainkan 2 peran. Sebagai mitra strategis, kalau kami lihat bahwa memang sejalan dengan spirit konstitusi dan agendanya pro rakyat, tentu kami akan memberikan support, dukungan. Tetapi jika kemudian itu melenceng dari konstitusi ataupun juga tidak pro rakyat, kami memainkan peran sebagai mitra kritis. Jadi ini 2 peran yang dilakukan oleh PDI Perjuangan sesuai dengan amanat Kongres ke-5 di Bali kali lalu. Jadi berada di luar kekuasaan itu dengan mengatakan kami memainkan peran sebagai penyeimbang kreatif, itu tidak berarti menegasikan peran kritisisme kami begitu. Jadi divergensi ide tetap kami lakukan, konvergensi ide dengan melahirkan solusi-solusi itu tetap PDI Perjuangan lakukan. Nah ini sebentar saya akan ngomong soal MBG, kita akan bicara juga soal koperasi Desa Merah Putih. Tentu ada catatan-catatan yang juga Prof bisa lihat bahwa PDI Perjuangan juga memberikan kritisi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita juga ingin tahu dari Gerindra, Bang Astrio, bagaimana menempatkan dukungan-dukungan dari koalisi maupun juga oposisi. Tadi Mas Agung bilang kalau 18 menit pertama fokusnya masih di kuantitas dulu, kualitasnya dipikirkan nanti atau sudah? Ya, tentu saja Mbak Kian, ini seperti yang tadi sudah sampaikan bahwa kita tidak boleh berpuas diri terhadap pencapaian-pencapaian yang sudah dihasilkan, dan bahkan kita harus mengakui bahwa di dalam implementasi daripada program-program pemerintah Presiden Prabowo ini tidak lepas daripada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, dan kekurangan itu dicatat
didengarkan oleh pemerintah dan langsung diambil tindakan agar kedepannya kekurangan-kekurangan tersebut bukan hanya dapat diminimalisir tetapi dapat dihilangkan sama sekali. Lalu saya ingin sedikit menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bang Ansi Lema. Dimana beliau juga sudah menyampaikan bahwa kita di dalam sistem presidensial ini bukan seperti parlementer ya yang mengenal sistem istilah oposisi. Tapi saya ingin menambahkan Mbak Ken bahwa kita harus paham bahwa sistem bernegara kita memiliki salah satu cabang negara, dalam hal ini adalah DPR RI, di mana salah satu tujuan utama daripada DPR RI, selain fungsi budgetary, selain daripada fungsi legislasi, itu adalah menjalani fungsi pengawasan terhadap kinerja-kinerja daripada pemerintah. Dan hari ini kalau kita lihat dari semua raker-raker maupun RDP-RDP yang ada di DPR dari setiap komisi dan AKD, yang semuanya bisa dilihat secara online, secara terbuka oleh publik, itu bahkan sering sekali kader-kader Gerindra berada di garda terdepan dalam memberikan masukan-masukan maupun kritik yang konstruktif. Kenapa ini penting Mbak Kianana? Karena tujuan utama daripada Partai Gerindra adalah memastikan implementasi daripada program-program ini semuanya dapat dirasakan langsung oleh manfaatnya oleh masyarakat. Dan kuncinya adalah eksekusi. Program sebaik apapun, kalau eksekusinya tidak baik, maka dampaknya pasti tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Kami fokus, kami ingin menjaga agar implementasi dapat dirasakan, dan kalaupun kita harus memberikan masukan-masukan yang konstruktif maupun kritik, maka Partai Gerindra akan berada di garda terdepan untuk melakukan hal-hal tersebut. Banyak bukti yang kemudian bisa kita jadikan tolak ukur untuk menilai bagaimana kemudian capaian dari 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan pembahasannya untuk Anda. 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Ini saya ibaratkan arti daripada uang yang nyaris hilang. Dan ini baru satu sektor, kelapa sawit, dan satu bentuk penyimpangan. Ya pemirsa, itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto merespon apa yang baru saja terjadi dan disaksikan oleh kita semua di Kejaksaan Agung yang mengembalikan kemudian barang bukti hasil tindak pidana korupsi dari ekspor CPO sekitar 13,2 T diserahkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, dikembalikan ke APBN, disaksikan oleh Presiden dan ditandai sebagai satu tanda baik di 1 tahun. Mas Agung, ini bisa dijadikan satu indikator atau tolak ukur keberhasilan dari pemerintahan Presiden Prabowo? Ya, saya kira ini bagian dari konsolidasi publik ya, atau berkoalisi dengan rakyat. Setelah sebelumnya mengkondisikan parlemen 81% sekian menyisakan PDIP di luar, saya kira keberpihakan Pak Prabowo dengan menerima 13T itu luar biasa, karena dihitung ternyata ada 600 kampung nelayan, 8.000 sekolah. Saya kira itu keberpihakan yang jelas, konsistensi, dan ini sinyal positif bagi publik bahwa pemerintah serius melakukan konsolidasi dengan rakyat, berkoalisi dengan rakyat, karena 1 tahun pertama kemarin lebih banyak rangkulismenya. Politik merangkul semua lawan, kawan, dikasih amnesti, abolisi, dan seterusnya. Dan sekarang konsolidasinya berikutnya adalah konsolidasi kepada masyarakat rakyat. Yang kedua, saya menyoroti soal strong state with reform. Jadi ada gejala indikasi ini positif, kita menuju negara kuat dengan reformasi hukum yang harapannya bisa berlanjut. Ketika ada penegakan hukum secara konsisten, kepada tadi ya mafia-mafia CPO yang dilakukan oleh kejaksaan. Yang dilakukan kejaksaan itu bagian dari turunan pidato Pak Prabowo juga di masa sebelumnya yang mengatakan akan membabat habis siapapun yang bermain termasuk aparat, termasuk orang Gerindra sekalipun. Dan saya kira ejawanta ini bagus, sinyal positif bahwa siapapun yang bermain-main di ranah-ranah ekonomi hitam itu, ekonomi ilegal itu akan dibabat habis, dan saya apresiasi soal itu. Oke, kalau Bang Astrio bagaimana melihat atau memaknai adanya penyerahan 13,2 T kembali kepada negara lewat APBN dilakukan oleh Kejaksaan ini sebagai suatu bentuk komitmen untuk sama-sama memberantas korupsi seperti apa yang disampaikan Presiden sejak awal pemerintahannya? Ya, tentu saja Mbak Kianana, Partai Gerindra mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo hari ini
tidak ada lagi yang namanya the untouchables. Tidak ada lagi istilahnya hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Di Republik ini siapapun boleh untuk berinvestasi, boleh untuk berusaha, tetapi harus dengan catatan mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku. Nah, dalam hal ini kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh pemerintah, di mana langkah ini kami kategorikan menjadi dua bagian besar. Yang satu adalah langkah yang bersifat apa yang kita sebut sebagai preemptive measure atau pencegahan, lalu yang kedua adalah langkah penindakan. Dari segi langkah preemptive measure, kita sudah melihat beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo, salah satunya adalah melalui Inpres 1 tahun 2025, di mana waktu itu kalau kita ingat, pemerintah merealokasikan anggaran kurang lebih senilai 300 triliun dari belanja-belanja yang satu tidak terlalu berkualitas dan tidak secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tapi yang kedua juga adalah anggaran-anggaran yang rawan dan berpotensi untuk dikorupsi. Lalu yang kedua juga kita mengingat bahwa di pertengahan tahun ini pemerintah telah menaikkan gaji-gaji para hakim ya bahkan sampai mencapai 280% dan akan diikuti dengan menaikkan gaji-gaji daripada para aparatur sipil negara kita ke depannya. Ini merupakan bentuk preemptive measure. Lalu yang kedua adalah tindakan-tindakan di mana kita ingat juga sudah lebih dari 4 juta hektar lahan sawit ilegal yang berdiri di atas lahan hutan yang telah disita dan dikembalikan ke negara. Kurang lebih ada 1.000 triliun potensi kerugian negara yang telah berhasil diselamatkan. Penindakan dari kerugian lebih dari 100 triliun yang telah diamankan oleh pemerintah dalam bentuk penegakan hukum. Ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini tidak lagi akan melakukan kompromi apapun terhadap korupsi. Ya. Dan ini salah satu bentuk untuk mencegah kebocoran negara di mana kekayaan ini harus dikelola sebaik-baiknya untuk manfaat dari bangsa dan juga rakyat Indonesia. Bang Ansyilema, kalau PDI menilai bagaimana komitmen dari pemerintahan Presiden Prabowo untuk memerangi korupsi sejak awal, termasuk juga kasus 13T ini dialokasikan untuk hal lain yang lebih baik, yang lebih positif? Ya, ini kerja konkret untuk menyelamatkan uang rakyat yang orientasinya nanti dipergunakan untuk tindakan-tindakan yang pro dan jelas nyata berpihak kepada masyarakat. Tentu PDI Perjuangan melihat ini adalah sebuah keberanian pemimpin yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo dan kemudian eksekusinya dilakukan oleh Jaksa Agung dan jajarannya di Kejaksaan Agung ini. Kami memberikan apresiasi terhadap hal ini. Jadi pencegahan, penindakan, dan upaya untuk menutup berbagai potensi kebocoran itu jangan hanya berhenti di 13, sekian T ini, tetapi harus terus dilakukan. Karena apa? Karena hari ini memang kita tahu bahwa uang rakyat itu memang harus diselamatkan. Sehingga kemudian tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, itu betul-betul memang bisa diwujudkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo ini. Dan ini tentu membangun sebuah presiden yang sangat baik, bisa memunculkan trust publik dan juga trust dari dunia internasional. Melihat bahwa memang Presiden Prabowo itu betul-betul memimpin upaya untuk melakukan pembersihan, ya, dengan cara apa? Dengan cara menyelamatkan uang negara, dan ini bagian dari bagaimana meletakkan supremasi hukum, ya, menyelamatkan uang rakyat ini. Dan ini sesuatu hal yang patut kita berikan apresiasi. Prof Lili, ini hal yang perlu atau patut diapresiasi, mengingat saya ingat betul Prof Lili juga sering sekali bicara di sini dan menilai Presiden Prabowo cukup konsisten ketika bicara soal semangat pemberantasan korupsi, Prof. Iya. Secara ini bentuk langkah konkret dan saya pribadi memberikan apresiasi buat Pak Prabowo karena memang dari awalnya dia mengkampanyekan pemberantasan korupsi. Saya yang langsung memimpinnya. Dan yang kedua apresiasi tentu kepada kejaksaan. Ini uang 13,2 T itu kan uang yang cukup banyak sekali dan kita juga memberikan dukungan ternyata diberikan untuk kepada masyarakat kan tadi untuk nelayan, untuk rakyat dan sebagainya. Namun demikian saya kira aparat yang lain juga harus ditunjukkan gitu loh, KPK gitu. Saya kira di publik sini kan bentuk bagian dari akuntabilitas, transparansi bahwa uang sitaan itu perlu diumumkan kepada masyarakat dan dipergunakan untuk apa. Selama ini kan gelap juga, kita nggak tahu gitu kan, bahwa di sini setelah menyita sekian miliar, ratusan miliar triliun, tetapi kemudian jadi harus dikomunikasikan. Menghilang begitu aja gitu. Oleh karena itu sekarang ini presiden yang baik, saya setuju ketika uang sitaan-sitaan itu harus diumumkan juga dan dipergunakan untuk apa. Sehingga masyarakat juga memberikan apresiasi. Ini langkah konkret, langkah tegas Presiden Prabowo dan aparatnya. Dan yang kedua saya kira catatan, meskipun kita memberikan apresiasi, ada juga beberapa kasus yang masih
belum terungkap gitu. Oke. Ada indikasi gitu karena dekat dengan lingkaran kekuasaan kemudian nggak ditindaklanjuti gitu kan. Ada beberapa mungkin Mbak Ken juga tahu sebenarnya kenapa ini kok belum ditindaklanjuti beberapa kasus yang lain itu. Oleh karena itu apresiasi kita berikan, tetapi kita harus dukung langkah KPK, langkah kejaksaan, langkah kepolisian untuk terus mengusut persoalan-persoalan korupsi ini. Karena korupsi ini bagaimanapun menggerogoti uang negara dan uang rakyat. Oke, masih 1/5 ya dari perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Next segmen kita akan membahas apa saja kemudian tantangan ke depan yang masih harus dihadapi, program-program prioritas apa pula yang harus diutamakan dari pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Tapi sayang sekali Bang Astrio juga sudah harus menyudahi perbincangannya di segmen ini. Terima kasih Bang Astrio sudah bergabung malam hari ini. Kita bertemu lagi di kesempatan lainnya, dan usai jeda pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan malam hari ini, masih coba untuk menelaah dan juga menilai bagaimana capaian pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran selama 1 tahun. Tadi sudah bicara soal 18 menit dari 90 menit kalau di pertandingan sepak bola, Mas Agung, masih tersisa 4/5-nya. Ini tantangan ke depan apa yang harus kemudian diperhatikan dalam pemerintahan ini? Ya, saya kira pertama soal ini ya, dari manajemen Superman ini, Pak Prabowo sentris ke super tim. Bagaimana kabinet bisa mengampu banyak masalah, terus merespon masalah itu dengan baik. Jadi bagaimana mau optimalkan wapresnya. Ini kan wapres terlihat antara ada dan tiada. Kemudian menko-menkonya yang sebatas simbolik. Ini bagaimana biar substantif. Terus yang ketiga ya menteri-menterinya yang langsung punya tupoksi yang jelas mengatasi masalah itu. Nah ini harus diorkestrasi nih, wapres, menko, menteri, supaya apa? Pak Prabowo nggak sendirian. Karena seringkali kita lihat yang memadamkan masalah itu Pak Prabowo, dan ini buat saya nggak boleh diteruskan karena akan membuat, ya maaf nih, bisa useless wapresnya, menkonya, dan menteri-menteri yang lain kalau pola semacam ini diteruskan. Satu. Yang kedua, saya menyoroti soal komunikasi. Sudah ada perbaikan, sudah ada kemajuan, apakah lewat KSP, Bakom, BKP, dan seterusnya. Tapi saya berharap ada semacam protokol komunikasi publik yang jelas yang dimiliki oleh semua menteri, pejabat publik kita, supaya nggak slip of tongue-nya sering, supaya ngomongnya nggak acak hadut gitu. Karena kalau ini dibiarkan bisa mengurangi legitimasi pemerintah di mata publik dan stakeholder luar negeri lainnya seperti itu. Nah yang ketiga yang paling penting lagi sebenarnya adalah soal bagaimana ya pemerintah bisa mengoptimalkan program-program besar itu supaya memang menyentuh lapisan masyarakat khususnya di bidang ekonomi kan. Karena kontraksi ini yang paling terasa, dan stimulus yang 2 kali diberikan pemerintah selama setahun ini membuktikan bahwa tim ekonomi presiden itu harus benar-benar concern. Dan lagi nggak boleh tergantung sama purbaya efek nih. Ya, purbaya efek ini mungkin efektif kalau didukung, disupport oleh tim yang solid. Kalau hanya Pak Purbaya saja, ini bahaya lagi, manajemen Superman lagi yang kita rancang. Nah, jangan sampai tahun kedua kalau bisa manajemennya manajemen super tim yang bagus, yang solid, seperti itu. Oke, membangun super tim. Bang Ansi-Lema, kalau PDIP kemudian menilai untuk mengoptimalkan program-program besar seperti yang disampaikan Mas Agung, program-program apa saja yang menurut PDIP perlu untuk menjadi konsentrasi di sisa perjuangan pemerintahan dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran? 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo ini PDIP memberikan apresiasi. Kita melihat bahwa ada gagasan-gagasan kerakyatan besar yang baik yang hari ini tengah dilakukan. Tetapi persoalan merumuskan sebuah gagasan itu kerap kali lebih mudah dari upaya untuk
melakukan implementasinya di lapangan. Kerap kali implementasi di lapangan itu juga menemukan sejumlah kendala yang mengakibatkan ekspektasi itu tidak selalu sejalan dengan realitas yang terjadi. Dalam program misalnya makan bergizi gratis, ini adalah sebuah terjemahan konkret dari upaya Presiden Prabowo untuk mewujudkan visi Indonesia 45. Memadukan aspek kesehatan anak-anak didik kita dan juga aspek pendidikan. Ada kesehatan dan pendidikan ini terintegrasi, diharapkan kemudian akan melahirkan generasi bangsa ke depan yang memiliki kualitas baik. Ini kami apresiasi. Tetapi ada beberapa catatan, kasus keracunan di banyak tempat. Ini harus menjadi perhatian penting. Artinya harus dilakukan evaluasi secara mendalam dan komprehensif. Menyangkut aspek kesehatan, gizi, higienis, transportasi makanan dari suatu tempat ke tempat lain. Di beberapa wilayah, katakanlah di wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terbelakang, itu jarak antara satu dusun dan dusun yang lain, bahkan dapur MBG dengan sekolah, itu bisa ditempuh lebih dari 2 jam. Nah, ini tidak boleh luput dari perhatian pemerintah yang menjalankan program MBG ini. Dan juga MBG ini juga harus bisa memastikan bahwa sistem rantai pasok ini harus bisa memberikan manfaat ekonomi bagi para petani, peternak, dan nelayan kita. Sehingga mereka ini harus menjadi produsen, menjadi off-taker. Presiden Prabowo harus memimpin upaya untuk membangun sentra-sentra produksi pertanian, perikanan, kelautan, dan juga peternakan, sehingga kemudian daging, telur, ikan, sayur, karbohidrat itu harus diambil dari petani, peternak, dan nelayan kita. Dan juga harus ada support dari Kementerian Teknis, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, dan seterusnya. Yang kedua, salah satu program yang juga menjadi hal penting untuk diperhatikan itu soal koperasi Desa Merah Putih. Ini penting untuk menggerakkan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi harus diingat, program ini bukan program hibah. Program ini dalam bentuk pinjaman. Dan tujuannya untuk membangun entrepreneur di tingkat desa. Karena itu sebelum uangnya diberikan, pinjaman itu diberikan, yang harus disiapkan adalah manusianya. Visibility study-nya harus dibuat. Visibility study-nya harus dibuat. Terus menyangkut kelayakan usahanya, kapasitas dan kompetensi dari para pelaku bisnisnya, sehingga kemudian tata kelola koperasi ini bisa berjalan dengan baik, dan harus ada sinergi dengan BUMDes. Jangan sampai kemudian antara BUMDes dan koperasi desa ini saling tabrakan. Ini agenda-agenda kerakyatan. Baik, kalau Prof. Lili Romli, ini untuk catatan Presiden Prabowo dan juga dalam pemerintahannya membentuk atau membangun seperti yang disampaikan Mas Agung, artinya dalam kabinetnya memilih para menterinya seperti apa, Prof? Ya. Kebetulan tadi kan waktu rapat kabinet sidang paripurna, Pak Prabowo sendiri menyebut dirinya sebagai coach manager. Nah, sebagai coach manager katanya kan 18 menit permainan ada yang diganti, ada yang digeser. Saya kira nanti ke depan memang sebagai coach manager itu bagaimana para pemainnya ini, para menteri-menterinya berperan. Yang selama ini kan nampak kurang berperan. Yang berperan adalah Pak Presiden sendiri, sehingga lebih kepada personalistik. Oleh karena itu fungsi Menko, fungsi menteri-menteri teknis itu harus digerakkan. Persoalan kan ada 2 hal yang selalu diprotes oleh masyarakat. Pertama adalah persoalan komunikasi yang buruk. Di antara menteri-menteri itu komunikasinya buruk. Yang terakhir adalah dicontohkan antara Pak Purbaya dengan Pak Luhut. Kan tidak baik itu bertengkar di ruang publik. Kan? Yang kedua adalah banyaknya kebijakan-kebijakan yang kemudian diprotes oleh masyarakat. Sehingga muncul hal-hal yang viral kemudian direvisi. Oleh karena itu ke depan kebijakannya harus berdasarkan evidence based. Harus riset, harus penelitian, harus hati-hati. Jangan gerasa-gerusu. Sehingga kemudian menimbulkan resistensi dan protes. Itu jangan sampai terulang kembali. Yang ketiga adalah sekira efisiensi. Bagaimanapun di tengah keterbatasannya fiskal, apalagi kemudian anggaran untuk ke daerah dipotong juga, tetapi kemudian di pusat tidak terlihat efisiensi itu. Gitu. Oleh karena itu ke depan bagaimana agar efisien lebih baik, lebih optimal lagi,
Saya sih menyarankan wamen-wamen dikurangi lah gitu loh. Oke. Kalau menteri-menteri nggak bisa dikurangi. Oke. Wakil-wakil badan itu dikurangi lah. Oke, Karena baik. itu tugasnya kan bisa dilaksanakan oleh para dirjen, Baik. oleh para deputi gitu, nggak mesti oleh para Baik, wamen-wamen. Ya contohnya aja politik luar negeri kita. Itu banyak wakil menteri luar negeri tapi nggak terlihat tuh kinerjanya. Baik. Nah, oleh karena sih kita perlu evaluasi Oke, juga baik, sebagai coach manager gitu ke depan Baik. untuk efisiensi. Baik. Oke, tapi sebentar Bang Ansilema, karena Mas Agung kita ingin dengar suaranya. Mas Agung, saran atau catatan apa yang perlu ditambah atau perlu dikurangi Mas Agung kira-kira? Iya, saya kira paling penting sebenarnya manajemen yang paling baik kan terkonsentrasi oleh pemimpin yang baik juga. Jadi saya berharap Pak Prabowo mulai dari sekarang bisa membuka ruang kepada mereka yang dalam tanda petik nih, orang-orang yang dianggap berseberangan, misalkan PDIP atau orang-orang yang lain masyarakat sipil. Kemarin jurnalis-jurnalis sudah dibuka kesempatan ya, tapi buat saya dibuka lagi ruang yang lebih luas ke para pihak yang selama ini berseberangan, sehingga Presiden mendengar dari sisi yang positif dan yang negatif ataupun yang di tengah. Semakin banyak informasi itu dan gatekeeper-nya nggak terlalu ketat ini mengerangkeng informasi tadi, saya kira Pak Prabowo akan semakin objektif dan semakin optimal manfaatnya untuk masyarakat. Oke, sayang sekali waktunya terbatas. Kita nanti akan ada forum diskusi yang lebih terbuka lagi. Tapi kita tunggu bagaimana di sisa waktu pemerintahan dari Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Harapannya semua tantangan dan program-program baik ini bisa kembali untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bang Ansilema, Prof. Lili, Mas Agung juga. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan pembahasan lain yang juga tidak kalah menarik. Ini mengenai pelatih baru Timnas Indonesia yang kemudian hadir menggantikan Patrick Kluivert. Ini masih misterius, padahal skuad Garuda juga masih memiliki banyak jadwal pertandingan. Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda. Ya, itu tadi pemirsa, usai PSSI memutus kontrak bersama Patrick Kluivert memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Siapakah yang akan menahkodai Timnas Indonesia? Langsung saja kita tanyakan kepada para narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Erwin Fitriansyah yang merupakan pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Erwin. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Terima kasih sudah diundang. Dan di sebelahnya tentunya kita sama-sama kenal ada legenda, yakni mantan pemain Timnas Indonesia, Bung Hermansyah. Selamat malam, Bung Hermansyah. Terima kasih sudah hadir bersama kami juga. Langsung saja nih, Bung Herman, kita ingin mengetahui dengan adanya keputusan dari PSSI untuk memutus kontrak bersama Patrick Kluivert ini. Ramai, banyak sekali yang penasaran siapa sih kira-kira kategori yang bisa dijadikan sebagai penggantinya? Pertama, PSSI harus sabar dulu ya. Artinya persiapan Indonesia kan untuk 2006 kan masih lama ya. 2026. Terus 2027 juga Piala Asia. Jadi pengalaman kemarin kita juga harus cari kualitas pelatih yang mumpuni. Setidaknya dia pernah melatih di Liga Eropa dan pernah melatih di tim nasional di negara lain. Jadi jangan dulu buru-buru. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang, Mbak. Ya, tapi kan kekhawatirannya jika kita terlalu berlama-lama, adaptasinya nanti susah lagi, chemistry-nya juga belum tentu sama, dan juga pola pemainannya juga mungkin berbeda dengan pelatih yang baru nanti. Justru cari pelatih yang tahu persis pemain kita yang diaspora yang main di liga di Eropa mereka, dan tahu iklim sepak bola di Indonesia. Jadi mereka pelatih harus bisa juga mereka tahu kompetisi kita di Indonesia bagaimana, terus pemain yang diaspora juga bagaimana, dan dia betul-betul tahu tentang sepak bola Indonesia. Saya rasa soal adaptasi dengan berjalannya itu bisa cepat biasanya. Ya, Bung Erwin, ini kan menarik kalau kita melihat bagaimana sebenarnya karakteristik dari para pemain kita. Tentunya ini sudah terlihat. Siapa yang kira-kira memang cocok dengan kepelatihan, mungkin nama-nama tertentu. Siapa ini kira-kira yang namanya mulai santer digembar-gemborkan yang akan menjadi pelatih Timnas Indonesia? Ya, kan ada, tadi di VT juga ada Jesus Casas ya, bekas pelatih Irak. Terus juga belakangan ini juga ada Akira Nishino, bekas pelatihnya Jepang. Terus juga ada kalau pemain diasporanya Indonesia kebanyakan dari keturunan Belanda juga. Pelatih-pelatih asal Belanda yang namanya juga disebut-sebut. Salah satunya kan Giovanni van Bronckhorst. Tapi dia sekarang jadi asistennya pelatih dari Liverpool. Terus juga ada Frank de Boer. Frank de Boer itu sekarang lagi free. Dia pernah melatih di Ajax Amsterdam. 4 kali juara di Liga Belanda, pernah juga di Inter Milan meskipun nggak lama, hanya 80 hari, sekitar 80 hari. Dan 2 nama ini sebetulnya juga pernah disebut ketika Patrick Kluivert itu mau
tunjuk untuk jadi pelatih. Jadi yang saya dengar itu 3 orang, Patrick, Frank de Boer, sama Giovanni van Bronckhorst. Tapi akhirnya yang jadi kan Patrick. Nah, 2 nama ini akhirnya disebut-sebut lagi gitu ya. Cuma itu tadi Gio itu sekarang lagi jadi asisten di Liverpool. Gio ini juga keturunan Maluku. Jadi ada darah Malukunya, sama kayak Om Simon Tahamata yang jadi head of talent scout. Terus juga ada Frank de Boer. Frank de Boer ini menjadi pelatih Inter Milan waktu Pak Erik jadi salah satu bosnya Inter Milan. Jadi ada keterkaitan dan ada cerita di masa lalu yang membuat nama ini santer untuk disebut gitu. Kalau dicari hubungannya ya memang mereka asal Belanda dan pemain-pemain diaspora yang kebanyakan menjadi starter di kemarin itu kan kebanyakan diaspora asal Belanda gitu kan ya. Ada hubungannya, keterkaitan. Tapi di luar itu juga itu tadi Jesus Casas yang pernah melatih timnas Irak, lalu Akira Nishino yang pernah melatih timnas Jepang ya. Di timnas Jepang waktu 2018 itu sampai ke babak 16 besar. Nishino pernah juga ngelatih Thailand. Jadi nama-nama itu yang sekarang sedang beredar. Kalau Louis van Gaal kan udah pasti enggak. Ya, sudah mengumumkan ya. Udah sepuh 74 tahun kalau suruh keliling, suruh mondar-mandir, dia juga nggak mau gitu ya. Dia di Ajax itu juga sebagai sekarang menjadi menjadi penasehat aja gitu. Nggak terlalu aktif gitu. Jadi satu nama udah enggak. Iya, Bung Herman, apakah Anda melihat juga bahwa adanya kecenderungan banyaknya pemain diaspora ini juga memiliki karakter yang sama? Apakah ini artinya kemungkinan besar adalah dari Belanda? Begitu Saya setuju dengan Bung Erwin ya. Mereka banyak pemain diaspora tuh, mereka main di Liga Belanda. Cenderung saya memang harus cari pelatih yang sesuai dengan karakter pemain-pemain diaspora. Yang tadi yang sebutkan Bung Erwin itu ada Bronckhorst. Ya, terus ada Frank de Boer ya. Jadi memang tapi sikap berhati-hati itu harus PSSI harus ada. Jangan terburu-buru. Ojo ke susu istilah orang Jawa. Jadi harus sabar dulu. Dilihat dulu gitu loh. Apa prestasinya mereka sebelumnya itu. Jadi jangan buru-buru. Pengalaman kemarin juga kan. Jadi artinya harus sabar dulu, kan waktu sangat panjang ini. Harus sabar dulu, ditelah dulu, dievaluasi dulu, baru menentukan. Ya, itu saja pesan saya untuk PSSI. Ya, Bung Erwin melihatnya juga ini apakah masih panjang waktunya atau justru ini sudah dekat? Kalau dilihat dari jadwal FIFA Matchday, timnas ini kan main lagi, punya kesempatan untuk main lagi itu di bulan depan sekitar minggu kedua ya, di bulan depan November. Dekat gitu ya. Tapi ini kan hanya FIFA Matchday, pertandingan uji coba gitu ya. Bukan sesuatu yang krusial seperti kualifikasi Piala Dunia kemarin, bukan sesuatu yang Piala Asia gitu ya. Jadi waktunya dekat, tapi masih cukup waktu, seperti kata Bang Hermansyah gitu. Nggak perlu terburu-buru gitu ya. Kalau misalkan dapat yang bagus dalam waktu yang cepat, bagus ya kan. Pelatihnya gitu ya, kuat bayarnya, pelatihnya mau. Dalam waktu yang cepat sebelum FIFA Matchday, bagus, alhamdulillah. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu kan ya. Ada uangnya, pelatihnya ada yang nganggur, belum tentu dia mau ngelatih Indonesia gitu. Karena sekali lagi Indonesia ini kan bukan negara yang sangat luar biasa di sepak bola gitu ya. Meskipun kemarin sudah masuk di round 4. Tapi kan pelatih juga pasti akan memilih. Kalau misalnya pelatihnya kaliber dunia gitu, pasti juga akan memilih apakah dia mau untuk melatih tim seperti Indonesia gitu ya. Ya harus dipikirkan gitu ya. Harus diseleksi dengan baik, CV-nya seperti apa, rekam jejak kepelatihannya dulu seperti apa, apakah pernah ngelatih tim nasional, prestasinya seperti apa. Kalau nggak ngelatih tim nasional, dia ngelatih klub seperti apa klubnya, apakah timnya itu tim papan bawah, papan tengah, apakah papan atas, di liga mana, itu kan yang harus dipikirkan dan dilihat secara kayak orang mau kerja, kan ada CV-nya pasti. Baru setelah itu diseleksi lagi gitu, seperti apa. Jadi nggak perlu buru-buru sih kalau menurut saya. Nggak perlu buru-buru, tapi kita ketahui juga berkaca dari pengalaman sebelumnya, Bung Herman. Mungkin pemain yang baik itu belum tentu bisa menjadi pelatih yang lebih baik lagi. Nah ini apakah menurut Anda adakah pertimbangan-pertimbangan untuk memilih seseorang untuk jadi pelatih timnas Indonesia? Iya, saya setuju juga Mbak. Belum tentu pemain hebat dulunya jadi pelatih yang bagus. Ya, jadi betul-betul PSSI harus, tadi dibilang Bung Erwin, setuju saya itu, harus dilihat dulu dari jejak rekam dia sebagai pelatih, karena sepak bola modern sekarang kan nggak perlu kayak saya dulu jangka panjang setahun TC-nya. Mereka dengan formasi aja, cara pengertian mainnya sudah mengerti. Bagaimana pengertian chemistry pemain itu dapat itu aja. Jadi nggak perlu jangka panjang untuk TC. Sekarang kan mereka
tinggal datang, formasi kita main ini, cara pengertiannya seperti ini, mereka udah jalan. Bagaimana cari pelatih justru itu yang betul-betul yang tadi Bung Erwin, yang jejak rekamnya itu bagus. Apalagi kalau bisa dikatakan juga bahwa sebenarnya pemain-pemain dari timnas Indonesia ini chemistry-nya sudah dapat. Siapa di posisi mana ini kan sudah jelas, tidak perlu dirubah-rubah lagi begitu ya, Bung? Betul, justru itu cara pengertian mainnya mereka udah bagus. Bagaimana nanti pelatih yang cari pelatih yang pintar ya untuk meracik pemain yang udah tahu nih, ya chemistry-nya bagaimana, harus pintar dan cerdas untuk memilih pemain itu. Kan itu belum tentu juga bekas pemain bagus jadi pelatih yang bagus. Ya harus benar-benar harus PSSI harus sabar, diteliti dulu CV-nya ya, jejak rekamnya dia. Jadi jangan buru-buru dulu. Iya, Bung Erwin, tentu tuntutan dari para pecinta sepak bola ini menginginkan yang terbaik yang sudah kelas dunia, tapi kan kenyataannya belum tentu itu bisa mau untuk melatih timnas Indonesia. Nanti dibahas lagi ya, Bung Erwin, Bung Herman. Nanti kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan kami, Bung Erwin. Jika kita melihat bahwa yang terdekat adalah pertandingan FIFA Matchday, pasti dari supporter Indonesia ini khawatir dan juga gelisah. Siapa yang akan memimpin pertandingan nanti? Kalau misalnya belum ketemu pelatih, biasanya tim-tim dunia juga sering kok nunjuk caretaker, ya pelatih sementara, yang ditugasi untuk melatih tim nasional dalam FIFA Matchday gitu. Indonesia pernah menunjuk pelatih. Saya ingat saya Rahmat Darmawan dan Jackson Tiago pernah menjadi caretaker ketika di FIFA Matchday. Waktu itu belum ada pelatih nasional yang definitif ya, yang pasti. Dan saya rasa itu tadi bahwa faktor yang harus diingat adalah harus hati-hati ya, nggak usah terburu-buru. Sehingga ngapain ngejar FIFA Matchday terus nyari pelatih buru-buru hanya untuk FIFA Matchday, tapi ternyata nggak bagus pelatihnya untuk apa gitu. Karena Indonesia tuh standarnya udah tinggi kalau menurut saya ya. Round 4 itu standarnya udah tinggi. Iya, betul. Kan hanya 6 negara yang ada di round 4 ya. Dan itu negara-negara yang kuat di Asia gitu. Jadi nggak boleh lepas dari standar yang udah ditetapkan oleh ya Coach Sintayong sama Coach Patrick, kan harus diakui bahwa dua pelatih itu yang membawa Indonesia ke round 4 kan. Jadi nggak boleh ada di bawah. Sekarang harus set the standard high ya, harus tinggi standarnya gitu. Jadi ngapain buru-buru kalau misalnya standarnya nggak seperti penampilan kemarin gitu. Iya. Bung Herman, kita ketahui juga bahwa seorang pelatih ini memerlukan visi dan misi. Apa target realistis yang sedianya harus dimiliki oleh pelatih selanjutnya? Ya, selanjutnya dia harus punya target untuk di 2026 ini harus bagaimana. Setidaknya mereka tidak mempunyai target yang tidak yang harus dia lampaui dari sebelumnya ya, pelatih sebelumnya. Di 2027 masih ada waktu juga. Jadi harus ada target yang dia memicu untuk pemain-pemain kita untuk bisa menjuari Piala AFF di 2026. Jadi selanjutnya baru berjalan secara terstruktur di 2027. Jadi nanti di 2007 jelas kalau seandainya di Piala AFF 2026 di bulan Juli Agustus juara, jadi bisa nanti target lebih tinggi lagi di Piala Asia. Harus ada targetnya. Nah, Bung Erwin, jika pelatih yang nanti dipilih adalah bukan orang ataupun sosok yang ternama, apakah ini juga akan terpengaruh terhadap bagaimana prestasi timnas Indonesia ke depannya? Yang paling gampang itu sebenarnya kan seleksinya kan lewat CV ya, lewat prestasi gitu ya. Ya agak beresiko kalau misalnya bukan sosok yang nggak ngetop gitu ya. Kalau misalnya prestasinya bagus, dia pasti ngetop, iya kan? Iya. Kalau misalnya dia bukan pelatih yang ngetop, ya tanda tanya prestasinya gitu. Jadi standarnya seperti apa gitu yang mau diambil gitu ya. Mau nambahin sama Bang Hermansyah tadi, misalnya juara di Piala AFF 2026, 2027 itu ada Piala Asia. Dan di Piala Asia lalu Indonesia itu lolos dari grup. Jadi nggak boleh targetnya lebih rendah dari itu. Iya. Nggak boleh hanya ikut Piala Asia kita udah lolos gitu kan, udah pasti masuk. Terus hanya di grup aja gitu. Itu target yang menurut saya jangan sampai turun target. Dari kalau misalkan kita berbicara, Bung Herman, tentang pelatih-pelatih yang dari Indonesia misalkan, ini kan kita juga harus akui bahwa beberapa pelatih Indonesia ini juga patut diancungi jempol. Betul. Jadi yang tadi saya menyambung dari Bung Erwin yang kariktaker itu, kasih kepercayaan untuk pelatih-pelatih Indonesia untuk sementara waktu di FIFA Matchday. Jadi biar mereka tahu itu kualitas pelatih-pelatih itu juga ternyata bagus. Tinggal bagaimana PSSI memilih, kan ada direktur teknik ya untuk memilih pelatih yang ada di kompetisi Liga Indonesia ini.
mereka akan memilih ya dari keberhasilan pelatih A, pelatih B yang pernah berprestasi di Indonesia. Kasih kesempatan. Biar nanti PSSI sabar untuk mencari pelatih yang kualitasnya bagus di atas, berarti kan 2 pelatih sebelumnya. Ya, harus di atas pelatih sebelumnya, ya. Nggak usah sebutin namanya. Jadi harus lebih dari itu. Karena apa? Target harus juara di AFF di 2026. Bagaimanapun harus juara. Karena harus prestasi harus lebih dari yang 2 sebelumnya. Karena kalau mau target ya, itu harus realistis juga kita. Jadi jangan sembarang cari pelatih yang sembarangan gitu loh. Jadi betul-betul harus cari karir-karir yang di Indonesia kan banyak nih. Yang mereka di liga yang beredar di kita nih di Indonesia. Nah, apabila nanti ada pelatih yang baru, apakah masih perlu dilakukannya seleksi ataupun scouting pemain lagi? Kalau menurut saya yang sudah ada kemarin kan diaspora cukup kualitasnya cukup bagus-bagus. Ya artinya pemain Indonesia juga yang kompetisi liga juga bagus-bagus. Tinggal bagaimana pelatih mempunyai database yang kemarin itu tinggal dilihat itu posisi yang mana yang kurang atau supaya ini mereka teamworknya lebih kuat lagi bagaimana. Itu kan tergantung pelatih yang baru nanti. Berarti kan harus di atas kualitas pelatih yang sebelumnya. Iya. Betul kan? Nah, jadi harus betul-betul kan database pemain-pemain yang diaspora yang kemarin udah bagus-bagus Mbak. Sama pemain lokal gitu udah bagus-bagus semua Mbak. Udah bagus semua ya. Ibu Erwin, boleh menanggapi ini artinya bahwa pelatih ini yang dipertanggungjawabkan adalah bagaimana meraciknya, bukan siapa yang bermain di dalam lapangan nanti. Iya. Dan sebenarnya gini, PR dari PSSI ini kan bukan cuma tim nasional senior. Yang U23, U20-nya kan satu rombongan pergi semua gitu. Jadi ada slot-slot kosong yang juga harus dipikirkan. Cuma memang yang menjadi perhatian, yang menjadi puncak dari prestasi kan tim nasional senior gitu. Cuma nggak boleh dilupakan yang U23, U20. Kembali lagi ke pertanyaan bahwa yang dievaluasi bagaimana ya tergantung targetnya seperti apa itu nanti kan ya. Deal-dealannya seperti apa PSSI dengan pelatih yang baru. Kalau dikasih honor segini dengan target segini mau apa enggak, dengan kualitas pemain seperti ini, dengan peringkat FIFA Indonesia yang seperti ini, itu kan pasti akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dari negosiasi PSSI dengan pelatih yang baru gitu. Ya, tapi kan sebagai supporter ataupun penggemar sepak bola tidak mau tahu, mau hasilnya ya terbaik. Saya rasa harus realistis sih ya, harus realistis bahwa Indonesia kemarin gagal di round 4 gitu ya. Harus berjuang lagi di 2030 gitu. Tapi kan nggak serta-merta bahwa Indonesia pasti berhasil setelah gagal kemarin gitu. Misalkan dapat pelatihnya bagus sekalipun juga kan butuh adaptasi ya. Pelatihnya adaptasi dengan pemain, pemainnya adaptasi dengan pelatih. Pelatihnya juga adaptasi dengan kultur sepak bola di Indonesia seperti apa. Harus mantau pemain yang di Eropa, mantau pemain yang di Indonesia. Jadi semuanya butuh proses dan saya rasa supporter kalau misalnya dewasa itu ya bisa mengerti bahwa proses itu nggak mudah dan nggak sebentar gitu kan. Proses dan juga adaptasi ini Bung Herman membutuhkan waktu berapa lama jika kita harus berhati-hati dalam memilah pelatih? Ya, sebetulnya kalau pelatih yang cerdas ya butuh waktu proses juga karena kan orang bola kan di lingkungan bola kan juga nggak, mereka kan tahu pernah memahami juga mungkin di Liga Eropa mungkin mereka pelatih. Setidaknya lihat iklim Indonesia itu bagaimana. Saya rasa kalau dia mau ya memang untuk membesarkan PSSI, membesar prestasi PSSI, saya rasa nggak terlalu berat juga ya. Karena struktur kita udah jelas kan, pemainnya banyak yang diaspora kan, tinggal bagaimana skema main kan tergantung dari pelatih, taktikal semua dari pelatih. Bagaimana dia pelatih yang cerdas, bisa mereka menyatukan menjadi ini tim Indonesia yang lebih dari tim yang kemarin. Karena kualitasnya udah jelas, diaspora pemain bagus, pemain lokal juga Indonesia juga bagus juga di kompetisi. Nah, mengkategorikan pelatih yang cerdas ini, Bung Erwin, yang susah untuk diseleksinya ataupun disaringnya. Pelatih mungkin ada banyak di dunia. Itu tadi dari rekam jejak gitu ya. Dari rekam jejak bagaimana seorang pelatih itu beradaptasi cepat atau enggak dengan dengan tim yang dilatihnya gitu ya, di level klub, di level tim nasional negara gitu. Karena beda kalau di klub itu kan mereka latihan tiap hari, ketemu tiap hari, setiap minggu tanding, setelah tanding evaluasi, langsung bisa dievaluasi gitu ya. Waktunya panjang sekali. Tapi kalau di tim nasional, satu FIFA Matchday itu ada 2 pertandingan, sebelum pertandingan pertama itu paling lama 4 hari ketemu gitu. 4 hari setelah itu menuju pertandingan kedua, ya 4 hari lagi, selesai habis itu. Ketemu FIFA Matchday lagi beberapa bulan lagi. Jadi memang perlu adaptasi yang cepat ya. Dan itu yang menjadi rekam jejak pelatih baru ini, dilihat bagaimana dia ketika menangani timnas sebelumnya gitu ya. Itu juga nggak mudah sih. Oke banyak, tapi kan kalau misalnya banyak kita ngambilnya sembarangan juga gampang. Tapi kan kita nggak mau.
pelatihnya ini sembarangan, karena itu tadi standar Indonesia udah di level topnya Asia kalau menurut saya, bukan levelnya Asia Tenggara lagi sekarang gitu dengan prestasi kemarin. Nah, dan yang perlu dipahami oleh pelatih selanjutnya, Bung Herman, mungkin adalah karakteristik dari timnas Indonesia. Sesungguhnya apa karakteristik dari timnas kita, skuad Garuda? Ya, kita bisa lihat kemarin ya, daya juang pemain Indonesia lebih di atas rata-rata. Artinya semangat, daya dobraknya ada, terus pengertian antar lini bagus. Mereka 11 untuk satu pemain, satu untuk tim, itu mereka benar-benar kompak. Nah, kekompakan itu bagaimana nanti pelatih itu yang bisa menguatkan lagi tim kita lebih baik lagi. Kekompakan itu sudah bagus Indonesia, pemain kemarin. Pemain diaspora, pemain kita juga Indonesia. Bagaimana disatukannya agak lebih kuat lagi, akan lebih solid lagi. Artinya jangan dipaksakan, kalau misalkan fisik pemain tidak sanggup terus dipaksakan untuk menyerang terus. Betul kan, banyak pemain-pemain kita ya yang bagus-bagus. Kalau memang nggak udah habis, ada ganti yang lain juga kan, banyak stok pemain-pemain diaspora yang bagus dan pemain lokal Indonesia yang bagus. Nah, artinya juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengenali satu persatu pemain ya, Bung Erwin. PR itu pasti, ya. Apalagi kalau misalnya yang diingat pemain-pemain yang ada di tim nasional sekarang ini kan tempatnya nggak berdekatan gitu ya. Kalau memantau di Indonesia, di Eropa juga banyak pemain dan nyebar gitu. Jadi harus cerdas gitu ya. Ya mungkin pelatih nggak akan memantau semuanya gitu kan, pasti punya asisten ya, punya tim gitu, pasti akan punya tim. Cuman itu tadi, bahwa bagaimana kerjanya itu bisa efektif, karena waktunya nggak banyak gitu untuk berkumpul bersama dengan timnya itu nggak banyak. Kalau zamannya Bang Hermansyah 1 tahun bisa persiapan, karena memang belum seperti sekarang. Tapi sekarang seminggu 2 minggu itu udah mewah sekali waktunya. Iya. Baik, kita harapkan cuma satu, agar timnas Indonesia ke depannya ini menjadi lebih baik lagi, siapapun yang nanti akan menakodai skuad Garuda. Dan pemirsa, terima kasih Bung Erwin, terima kasih Bung Herman. Ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita dan juga perbincangan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan kami juga masih akan hadir esok hari di waktu yang sama. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Anda pemirsa bersama teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri, namun sesaat lagi program talk show spesial 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran mewujudkan mimpi dari hati akan hadir menemani Anda bersama dengan Andromeda Mercury dan juga Vena Kintan. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.